Oke, santai kan? Oke, kita lanjut. Seorang Rahel di waktu remaja adalah seorang anak yang rajin dan senang mengikuti perlombaan puisi. Waktu itu katanya pernah ikut lomba puisi juga. Ya, saya sering banyak dihina orang. Halo sahabat Rumah Dunia TV, balik lagi bareng gue dari Pamungkas di program Ngompres, ngomongin prestasi, kisah sukses yang gak bikin bosi. Nah, pembicara Ngompres kali ini akan sedikit lebih unik, lebih menginspirasi dan lebih motivasi. Dia adalah seorang duta baca Provinsi Banten, instruktur literasi nasional, dan penulis 46 buku. Dia juga pernah meraih penghargaan Gong Publishing Award sebagai penulis bestseller. Seperti apa kisah suksesnya? Nantikan di Ngompres Rumah Dunia TV, Spirit Banten untuk dunia. Oke, saya sudah bareng dengan Rahmat Heldiaes. Semangat kawan-kawan. Jangan kendor. Jangan kendor. Oke, Kak Rahel ini adalah seorang penulis buku bestseller. Buku-bukunya sudah banyak dan dia namanya sudah terkenal di Provinsi Banten. Seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, Kak Rahel, Ya, kita tahu ketika orang sukses itu pasti memiliki masa lalu yang mungkin bisa dibilang menginspirasi. ya. Tentu Kak Rahel juga memiliki masa-masa sulit di kehidupan Kak Rahel. Seperti Atta Halilintar aja dulunya katanya seorang pedagang di lampu merah. Bagaimana kisah hidup seorang Rahel? Baik, terima kasih Bang Daru atas Oke. undangan yang sangat terhormat ini di Rumah Dunia TV. Yap. Ya, saya merasa terhormat sekali. Ini adalah kegiatan atau barangkali diskusi talkshow yang sangat menarik. Kawan-kawan, saya perlu sampaikan bahwa ketika bicara tentang masa lalu sebenarnya Bang Daru itu bicara tentang kepedihan hidup saya. Mudah-mudahan saya tidak keluar air mata di sini ya. Kenapa saya bicara tentang kepedihan hidup saya? Betapa masa lalu saya tentang dunia membaca dan dunia menulis itu sangatlah buruk. Saya ingat persis waktu zaman SD maupun SMP, ketika saya belum seperti sekarang ini, ingin membaca buku itu pertama tidak ada bacaannya. Kecuali barangkali buku-buku, hanya buku-buku catatan. Yang kedua, kalau kita ingin membaca buku, itu kita harus cari itu dulu, Bang. Cari apa? Cari atung, cari reruntuk barang-barang bekas yang nanti ditukar dengan mamang berondong. Dapat misalkan buku bacanya si Petruk, si Garek, itu bacaannya dulu. Tetapi di balik itu semua, saya juga merasa bahwa masa lalu saya itu kelam. SD saya sudah diberikan kambing, jadi pagi sekolah, sore itu sudah kita ke ladang. Lalu SMP dibelikan kerbau. Jadi saya menggembala kerbau. Betapa masa lalu saya itu dulu sambil menggembala kerbau itu sambil membaca buku. Dan anehnya yang saya suka dari bacaan-bacaan itu adalah bahasa Indonesia, Bang Dan. Sampai kemudian tertidur di bawah pohon kelapa dan akhirnya disitulah betapa memang masa lalu itu menentukan masa depan. Lalu kemudian dari perjalanan-perjalanan itu saya berusaha. Waktu SMA di Madrasah Aliyah Palas Cilegon, saya belajar menulis puisi. Waktu itu belum ada, koran-koran itu masih belum ada. Betapa rasa cinta saya di masa itu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook. Mengungkapkan rasa cinta ketika menggembala kerbau itu zaman Madrasah Aliyah itu, karena tentu kambing dan kerbau-kerbau saya yang saya gembala itu kan di pinggir komplek, Bang Daru. Di situ di komplek itu, mohon maaf agak sedikit buka-bukaan ya, ada pembantu yang sangat cantik sekali. Dan saya tidak sanggup mencintai dia. Kenapa? Karena saya merasa saya tidak punya apa-apa. Saya nggak bisa, waktu itu saya belum punya motor. Sementara tuntutan menjadi seorang pacar itu kan paling tidak hari Minggu bisa dibawa ke Ramayana. Oke, santai kan? Oke, kita lanjut.
Seorang Rahel di waktu remaja adalah seorang anak yang rajin dan senang mengikuti perlombaan puisi. Waktu itu katanya pernah ikut lomba puisi juga. Iya, saya sering banyak dihina orang. Saya sering banyak dihina orang karena saya tiap pagi disuruh kerja di sawah sama bapak, almarhum bapak saya. Orang menghina saya. Ada salah satu tokoh yang bilang kepada saya, potong telinga saya kalau kamu bisa sukses. Kalau saya ingat masa lalu itu, saya menjadi sedih sekali. Saya ingin membuktikan kepada mereka, kepada orang saya, kepada ibu bapak saya bahwa saya bisa, bahwa saya mampu. Maka syukur alhamdulillah, entah sekarang sukses atau tidak sukses, saya berusaha untuk membuktikan kepada mereka semua. Kepertanyaan yang kedua kaitannya dengan masa lalu saya. Betul, saya dulu ingin belajar membaca puisi, saya tidak punya guru. Saya datang, ingat waktu itu, ke guru bahasa Indonesia saya, Bu Nadiro. Kata Bu Nadiro, kamu mau lomba baca puisi? Iya Bu, saya minta diajari. Tapi Bu Nadiro nggak mau. Bukan nggak mau, dia nggak bisa ngajarin baca puisi. Akhirnya saya hanya diberikan doa saja oleh Bu Nadiro itu. Saya ingat betul lombanya itu di SMP Madinatul Hadid di Kota Cilegon itu, Bang Daru. Di situ kemudian saya melihat banyak sekali para peserta-peserta yang bagus-bagus, didampingi oleh gurunya, didampingi oleh orang tuanya. Mereka baca puisi. Saya hanya terbengong-bengong saja melihat mereka lomba baca puisi. Oh, ternyata lomba baca puisi itu seperti ini. Ada gerakannya, ada gayanya, ada suara, intonasinya luar biasa. Sampai akhirnya saya tidak memiliki kemampuan untuk bagaimana bisa memenangkan lomba. Tapi saya selalu berpikir bahwa barangkali saya harus belajar. Kalaupun saya tidak jadi juara, tapi bagaimana caranya saya bisa terkenal di tengah-tengah mereka, para peserta yang didampingi oleh orang tua dan juga para penonton. Waktu itu ketika saya panggil, saya langsung maju. Tetapi sebelum maju itu saya punya cita-cita, kalaupun tidak jadi juara, paling tidak saya terkenal, orang mengenal saya. Akhirnya di samping lomba itu ada pemulung, Bang Daru. Pemulung itu kemudian sedang mencari bekas-bekas botol-botol aqua. Kemudian saya pinjam, Pak, saya pinjam karungnya. Kebetulan masih pagi, itu belum banyak botol-botol aqua bekasnya. Dan kemudian saya di sana pinjam karung itu, dan kemudian ketika dipanggil saya maju, dan ketika diumumkan saya posisinya waktu itu kalah. Ya. Karena mungkin juri juga tidak melihat bagaimana gerakan tangan saya, juri juga mungkin tidak melihat juga mimik, gestur tubuh saya, karena saya mainnya di dalam karung. Kita bisa bayangkan baca puisi di dalam karung dengan posisi yang sangat panas. Keluar dari karung itu kemudian saya berkeringat. Ketika di akhir pengumuman, saudara-saudara, betapa memang masa lalu itu menentukan masa depan. Ketika diumumkan saya tetap kalah. Apa yang membuat seorang Rahel ketika sudah kalah, ketika sudah gagal menjadi pemenang, kemudian bangkit lagi untuk terus belajar puisi sampai menjadi saya punya prinsip dalam setiap lomba. Lomba itu harus diikuti dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena di akhir itu akan diumumkan siapa pemenang juara 1, 2, dan 3. Nah, dari posisi juara 1, 2, dan 3 itulah, Bang Daru, kemudian kita mengetahui ternyata yang juara 1 itu seperti ini gayanya, gestur tubuhnya, intonasi suaranya. Yang juara 2 seperti ini, yang juara 3 seperti ini. Maka dari keseluruhan lomba itu saya setiap kali lomba merangkum mereka-mereka yang juara itu, yang kemudian nanti untuk dielaborasi dengan saya, untuk dikonstruksi bagaimana cara baca puisi, yang pada akhirnya kemudian saya bisa menjadi juara. Seperti itu kalau saya. Oke, Kang Rahel, kita tunda dulu, silakan minum tehnya dulu. Ya, dari mohon maaf pemirsa, saya kita lanjut di segmen berikutnya. Sahabat Golagong dan juga para simpatisan Rumah Dunia, saya ini sekarang sedang menyelesaikan novel Lelaki di Tanah Perawan. Nanti kalau jadi sekitar setelah Lebaran ya, beli ya. Nah, di Rumah Dunia, para relawan selain aktif di media sosial,
juga di YouTube Rumah Dunia TV, mereka sekarang membuka Instagram Rumah Dunia Store. Di dalamnya jualan kaos, jualan buku, termasuk buku-buku saya. Nah, keuntungannya untuk menggerakkan kegiatan dan operasional Rumah Dunia. Nih ya, sekarang saya mau jualan buku kumpulan cerita pendek, cerpen-cerpen saya yang pernah dimuat di koran-koran nasional. Judulnya Kata dan Api. Ini bisa jadi media pembelajaran untuk para calon penulis yang ingin menulis cerita pendek. Silahkan hubungi Instagram Rumah Dunia Store. Kita lanjut lagi, Kak Rahel. Tadi sudah menceritakan soal bagaimana ikut perlombaan puisi, kemudian kisah masa lalu seorang Rahel di kampung di Waringin Burung, dan kita masuk ke fase bagaimana seorang Rahel mengawali karir di dunia penulisan. Dengar dulu katanya pernah jadi wartawan majalah misteri. Ya. Pada masa itu saya masih ingat ketika saya posisinya kuliah S1 di Untirta. Dan di kampung saya waktu itu hanya saya doang yang kuliah, yang lain tidak ada yang kuliah. Nah, dalam posisi orang tua yang bekerja setiap hari menjadi penggarap sawah, menjadi petani, tentu tidak banyak uang lah. Kemudian saya bisa kuliah di Untirta di tahun 2000 sampai 2004 itu waktu S1. Nah, bagaimana caranya kemudian saya bisa untuk sekedar barangkali beli bensin atau jajan? Pada waktu itu saya mencoba mencari informasi yang bisa sambil kuliah juga bisa sambil kerja. Dan syukur alhamdulillah pada waktu itu kebetulan saya membaca di sebuah koran, majalah, ada yang namanya majalah Zona Misteri. Nah, di Zona Misteri itulah kemudian yang membutuhkan kontributor untuk daerah-daerah untuk pengiriman berita-berita dikirim ke Jakarta. Nah, lewat Zona Misteri itulah kemudian saya mencoba untuk bisa bertahan kuliah. Memang di tengah perjalanannya kuliah itu saya mau berhenti karena kehabisan dana. Padi tidak jadi waktu itu musim kemarau. Orang tua sudah payah lah mengurusi untuk biaya kuliah. Sehingga kemudian saya harus bagaimana caranya bisa bertahan untuk bisa lulus S1. Nah, kemudian di Zona Misteri itulah kemudian saya menjadi kontributor di Banten untuk bisa mengirimkan berita-berita misteri. Pada akhirnya sambil ngurusi dunia misteri tentang dukun, tentang setan, tentang iblis, tentang jembatan-jembatan, kuburan-kuburan yang angker, benda-benda goib, yang itulah kemudian menjadi wasilah saya untuk bisa tetap bertahan kuliah di Untirta. Nah, dari pertemuan saya dengan ustadz yang karomah, dengan dukun, dengan kuburan, dari situ Bang Daru saya mendapatkan banyak pengalaman, hal-hal berharga. Saya dikasih wafak Bang Daru dari ustadz, saya dikasih jampi-jampi, saya dikasih kemat. Bahkan kemat itu sampai sekarang juga masih nempel di saya. Kalau Bang Daru pengen, kalau Bang Daru ini ada yang menghina cewek, Bang Daru bisa minta kemat atau pelet ke saya. Serius, insya Allah kemat atau pelet itu nanti bisa meluluhkan hati orang yang Bang Daru hina, perempuan yang menghina Bang Daru itu. Ashadu eda sangkala sakti isun sumingkira, orang pisan pisun isun murah au plus playas tekawelas teka asih maring badan isun. Bukan minum teh, tetapi yang diminum adalah hatinya. Siapa perempuan Bang Darunya? Misalnya Bang Darunya adalah Dahlia, yang saya minum adalah hatinya Dahlia. Tekaulas teka asih maring badan isun. Diminum airnya sambil dibayangkan. Begitu seterusnya. Mau makan juga baca mantra itu. Mau mandi baca mantra itu ya, pelet pengasihan itu. Dan insya Allah nanti perempuan yang menghina itu bisa takluk kepada kita. Tentu bukan hanya pengasihan saja, ilmu-ilmu kedot juga saya dikasih wafak juga pada waktu itu. Tapi syukur alhamdulillah semuanya sudah kita buang Bang Daru. Nah, itu pertemuan saya dengan dunia menulis diawali dari Zona Misteri itu sampai kemudian naik menjadi novelis, artikel, esai dan lain-lain. Nah, seorang Rahel mengalami kisah hidup yang penuh dengan tantangan tentunya. Nah, seorang lelaki tentu tidak bisa lepas dari namanya wanita. Adakah perempuan yang menginspirasi seorang Rahel untuk terus berjuang? Ya. Sejak SMA saya memang sudah cukup menderita dengan persoalan cinta, ya. Menderita karena perempuannya adalah orang komplek dan saya adalah orang kampung.
Ditambah lagi orang kampung yang kerja tiap harinya adalah bekerja menggembala kambing dan menggembala kerbau. Sangat jauh bagai bumi dan langit. Di kampus, di sekolahan tentu lebih beda lagi. Mereka ada, kalau di kampus banyak anak-anak pejabatnya juga, banyak anak-anak orang kayanya juga. Sambil kuliah, saya sambil berangkat dari rumah itu sambil membawa karung dan juga arit ya, pisau yang untuk mengambil rumput. Pulang-pulang dari kampus saya ngambil rumput yang ada di dalam novel ini. Ya, saya lupa Bang Daru. Novel ini adalah merangkum kepedihan saya sebagai seorang mahasiswa yang sangat menderita di kampus Untirta, lalu kemudian hadirlah novel ini yang ada dalam genggaman pembaca. Nah, kawan-kawan, perempuan yang menginspirasi. Di kampus Untirta itu, di dalam buku ini juga saya tulis, ada dulu yang namanya Rani. Rani itu anak perempuan mahasiswi yang dari Rangkas, kemudian sangat cantik sekali. Karena si Rani ini adalah orang yang sangat cantik dan banyak yang suka kepadanya, tentu saya tidak sanggup mencintai dia. Tetapi saya bisa taklukkan dia lewat puisi-puisi saya. Ada juga perempuan yang lain namanya Nur. Mudah-mudahan orangnya masih ada, namanya Nur Haimah. Sampai kemudian saya datang ke Rangkas ke dia, hanya ingin bertemu dengan dia. Tapi lagi-lagi karena keterbatasan ekonomi dan kemiskinan, saya tidak bisa lanjutkan karena saya bukan siapa-siapa. Tetapi dalam perjalanan saya menemui dia, itu saya ubah menjadi sebuah cerpen. Saya tulis menjadi sebuah puisi. Nah, itu perempuan-perempuan yang menginspirasi saya. Nah, terlepas dari semua perempuan-perempuan yang saya kenal itu, ada satu perempuan yang sangat menginspirasi saya. Tidak lain adalah istri saya sendiri. Nah, istri saya sendiri itulah kemudian yang merampungkan perjalanan kehidupan saya di dalam buku novel Guruku Sayang Dibuang Jangan. Ini perempuan-perempuan yang menginspirasi saya. Jadi bisa dibilang ini adalah kisah cintanya Kang Rahel ada di buku sini. Iya. Jadi kalau teman-teman mau beli bukunya bisa datang langsung ke Rumah Dunia dengan harga berapa? 50.000. 50.000 rupiah. Atau juga bisa pesan di IG Rumah Dunia Store. Rumah Dunia Store. Ini buku lama sebenarnya ya? Ini buku tahun 2010, tetapi sampai saat ini masih banyak membeli dan sudah jadi skripsi, juga sudah jadi tesis. Banyak yang cetakan yang kedua. Cetakan yang kedua diterbitkan oleh Gong Publishing. Nah, Kang Rahel, kita masih nyemil lagi nih. Ini ada Calon Ibu dari karyanya Ibunda Ade Ubaidil. Dan iya ini ya. Soalnya habis dimakan guys. Nah, ini kemudian paling cocok ngetehnya sambil pakai gula aren assalam. Kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Saya Firman Venayaksa, penyuluh anti korupsi. Saya menghimbau kepada rekan-rekan yang bergerak di bidang gerakan literasi maupun kegiatan-kegiatan penyuluhan anti korupsi. Ini buku yang sangat menarik untuk dibaca, menyentil persoalan sosial kita hari ini, dan saya kira ini menjadi bagian terpenting dari hasanah kesukaan Indonesia. Jika ada yang mau membeli buku ini, silahkan menghubungi Rumah Dunia ya. Selamat membaca. Ya, obrolan kita dengan Rahel semakin seru dan kita masuk ke segmen menulis. Awal pertama kali seorang Rahel belajar menulis itu ke siapa sih? Iya, baik. Kawan-kawan, perlu saya informasikan, sebelum saya belajar menulis tentang esai, tentang cerpen, tentang novel, awalnya saya menulis puisi. Nah, belajar menulis puisi ini sebenarnya di Untirta waktu itu ada penyair yang cukup terkenal namanya Muhammad Wan Anwar almarhum. Ya. Nah, belajar menulis puisi itu di sana sebenarnya, di rumahnya di kampus dengan di rumahnya Muhammad Wan Anwar almarhum. Ya, ini untuk belajar puisi. Tapi di tahun 2009 sebelum tuntas pembelajaran yang lain-lain, Muhammad Wan Anwar almarhum, teman Golagong juga, itu meninggal. Ya, akhirnya kita kehilangan tempat untuk bagaimana menulis. Tapi syukur alhamdulillah kemampuan menulis ini akhirnya berlanjut di Rumah Dunia. Dan di Rumah Dunia ada Golagong. Nah, ternyata Golagong tidak hanya sekedar menulis puisi, dia menulis novel, cerpen,
bahkan juga skenario film, jurnalistik, bahkan juga menulis ada teater dan drama di komunitas Rumah Dunianya itu. Nah, akhirnya mengasah untuk kepenulisan ini kita berlatih lagi kepada Rumah Dunia, kepada Golagong. Dan sangat luar biasa di Rumah Dunia di zaman-zaman tahun 2000-an itu banyak sekali mengundang para penulis-penulis besar dari Jakarta nasional sampai kemudian juga mengundang para penerbit. Nah, itu yang kemudian menambah keyakinan saya bahwa jika kalau kemudian ingin terus bisa menulis dan bergabung, maka untuk di Banten saya kira Rumah Dunia dan Golagong adalah salah satu guru yang sangat tepat sekali. Nah, diasahnya kemudian berlanjut di Rumah Dunia. Ya, karena pada waktu itu saya masih bolak-balik antara Waringin Kurung dan Untirta di Pakupatan. Nah, kemudian setelah lulus kita memperdalam kembali di Rumah Dunia. Nah, jadi kalau bicara untuk orang-orang yang membantu dalam kesuksesan menulis puisi, itu saya berguru pernah kepada kepada Wan Anwar, lalu dipertajam untuk cerpen, novel dan lain-lainnya itu dipertajam di Rumah Dunia bersama Pak Golagong pendirinya. Tentu dengan teman-teman yang lain lah, kalau sudah di Rumah Dunia kan banyak. Ada Pak Firman, ada Pak Toto, kemudian juga di sini ada Pak Ade Jaya Suryani dan juga teman-teman yang lain. Saya kira itu yang ini keberangkatan menulis itu. Oke, apa sih motivasi seorang Rahel dalam dunia penulisan? Pertama kawan-kawan, saya ini sudah terlalu banyak pengalaman-pengalaman pahit. Maka menulis harus mengubah pengalaman yang pahit itu menjadi manis. Manis dalam artian, pertama, walaupun saya orang kampung, paling tidak orang tahu siapa saya dan kapasitas saya dan juga kerja-kerja saya. Yang kedua, karena menulis itu adalah kerja dan juga menimba banyak ilmu pengetahuan pengalaman. Mudah-mudahan harapannya dari tulisan-tulisan yang kita buat itu bermanfaat bagi para pembaca dan juga bisa bermanfaat saya nanti dalam kehidupan berikutnya. Kalau penulisan-tulisannya bagus, kalau penulisan-tulisannya itu mengedukasi orang, mengajak pada kebaikan, kebenaran, ilmu pengetahuan, mudah-mudahan kalaupun dunia ini sudah tidak ada dan saya sudah tidak ada, adalah pahala yang bisa mengalir dari tulisan-tulisan yang pernah saya buat. Makanya saya agak sedikit takut sebenarnya kalau menulis tentang hal-hal yang bertentangan dengan hal-hal hukum, agama, dan lain-lain. Kira-kira itu Bang Darus dari saya. Oke. Cerita seorang Rahel masa kini yang dulunya adalah seorang penggembala kambing, penggembala sapi, sampai sekarang mengisi pelatihan-pelatihan menulis di berbagai daerah, di berbagai instansi. Ya, Bisa ceritakan seorang Rahel? saya punya prinsip. Pertama, untuk bisa melatih kita keberanian tampil di depan, lagi-lagi ini harus berterima kasih kepada Rumah Dunia. Pertama, harus mau jadi relawan, ya, menjadi relawan. Relawan itu tugasnya hanya untuk menerima tamu, bersih-bersih, baca buku, membantulah namanya relawan. Yang kedua, kenaikan itu bisa dilihat setelah mengurusi banyak orang, membantu sedikit naik, misalkan menjadi pembawa acara. Nah, kalau jadi pembawa acara. Lalu kalau pembawa acara sudah dikuasai, sedikit naiklah dia menjadi moderator. Pembawa acara ke moderator, memimpin kegiatan, ya, diskusi. Lalu kalau kemudian sudah pandai berbicara, ilmunya sudah banyak, sedikit-sedikit sudah masuk semua pengetahuannya, naik menjadi pemateri. Saya menekankan, jika kawan-kawan yang pada hari ini kesulitan untuk bisa tampil di depan, mulailah menjadi relawan terlebih dahulu. Melayani orang banyak dulu, menyapa, berjabat tangan, ya, bertanya, lalu naik menjadi pembawa acara, naik jadi moderator, dan insya Allah kalau sudah jadi moderator, sudah berani tampil di muka, di publik, insya Allah dia akan tampil menjadi pembicara. Dan itu kemudian yang saya lakukan. Dan lagi-lagi harus saya katakan, hanya yang terjadi demikian itu di Rumah Dunia, yang dilatih, ya, yang dilatih di Rumah Dunia semacam itu. Nah, kalau kemudian sudah semacam ini, mohon maaf, misalkan duta baca, kemudian instruktur literasi nasional, mendapat penghargaan penulis bestseller Gong Publishing, apapun konteks pembicaraannya, sepanjang itu dunia menulis, insya Allah akan kita datangi, akan kita kunjungi. Harapannya bahwa kegiatan ini terus berlanjut. Dan semalam saya juga mengisi kegiatan menulisan esai melalui webinar Zoom Cloud bersama dosen, doktor, para mahasiswa yang ada di Cina, kerjasama dengan UMT Indonesia. Seperti itu, Pak.
apa pesan seorang Rahel untuk penulis-penulis muda di Banten dan di Indonesia khususnya? Jangan pernah menyerah. Kemampuan menulis seseorang itu berbanding lurus dengan kemampuan bacaan seseorang. Kalau kemampuan membacanya rendah, maka dipastikan kemampuan menulisnya juga rendah. Maka kemampuan membaca akan berbanding lurus dengan kemampuan menulis. Kemudian 1-2 kali ditolak oleh koran, ditolak oleh penerbit, jangan menyerah. Sesungguhnya ketika kita terus fokus, lurus, continue, maka di ujung kepedihan dan kepahitan itu tersimpan sebuah kebahagiaan yang besar. Kunci menulis, kunci sukses adalah kesabaran itu sendiri. Jangan pernah mudah menyerah. Oke, terima kasih Kak Rahel. Hari ini sangat luar biasa diskusi kita di program Ngompres, ngomongin prestasi kisah sukses yang gak bikin bosi bersama Rahmat LDHS. Terima kasih Terima kasih waktunya. Bang Daru. Sahabat Rumah Dunia TV, saksikan terus channel-channel kesayangan Anda bersama saya Daru Pamungkas dan bintang tamu kita yang spesial, Rahmat LDHS. Salam literasi. Rumah Dunia TV, Spirit Banten untuk dunia. Like, subscribe, and comment.